Pertama kali turun di Jakarta, langsung kaget berat. Pesawat Ryanair yang Resi O'Connor tumpangi mendarat di Bandara Soekarno-Hatta jam 9:30 malam. Dia turun dari pesawat dengan tas ransel besar warna hijau army dan koper kecil. Rambut pirang keritingnya sudah lepek karena perjalanan panjang dari Dublin via Doha. Matanya yang hijau masih merah karena kurang tidur, tapi dia tetap excited. Ini pertama kalinya dia ke Asia Tenggara, apalagi ke Indonesia. Begitu keluar dari arrival hall, udara panas dan lembab langsung menampar mukanya. Bau campuran bensin, gorengan, dan parfum murahan menyelinap masuk ke hidung. Resi cuma bisa mengernyit. Di Irlandia, udara malam biasanya dingin dan berbau rumput basah. Ini beda banget. Dia naik taksi online ke kosan di daerah Bintaro yang sudah dipesan lewat aplikasi volunteer. Sopir taksinya ramah, tapi ngomongnya cepet banget pakai bahasa Indonesia campur Inggris. Resi cuma bisa ngangguk-ngangguk sambil senyum kaku. Di jalan tol, dia lihat lampu-lampu kota yang terang banget, motor lelet-lelet di samping mobil, dan spanduk besar bertuliskan Selamat Datang Bulan Ramadan. Dia nggak terlalu ngerti artinya, cuma tahu Ramadan itu puasa umat muslim. Sampai di kosan jam 11 malam. Kosan cewek 2 lantai, catnya putih agak kusam, pagar besi hitam. Pemilik kos, seorang ibu-ibu berjilbab, menyambut Resi dengan senyum lebar dan langsung kasih kunci kamar lantai 2. Kamarnya kecil, cuma muat kasur single, lemari kayu, dan meja kecil. Kipas angin di plafon berisik banget. Tapi Resi nggak protes. Dia capek, langsung mandi air dingin, ganti kaos oblong dan celana pendek, terus tidur. Pukul 4:30 pagi, Resi terbangun karena ada suara laki-laki nyanyi keras banget dari luar. Suaranya dalam, bergetar, pakai bahasa yang dia nggak ngerti. Dia langsung duduk di kasur, jantungan. Otaknya langsung mikir. Kebakaran? Banjir? Perang? Dia buru-buru buka gorden jendela. Gelap gulita di luar, tapi suara itu masih terus terdengar, malah kayak dari banyak tempat sekaligus. Resi nyalain lampu kamar, ambil HP, cari di Google, suara nyanyi jam 4 pagi Indonesia. Hasil pencarian, adzan subuh. Dia cuma bisa melongo. Orang-orang di sini bangun jam segini cuma buat nyanyi doang? Serius? Pukul 5 kurang, suara adzan berhenti. Tapi nggak lama kemudian terdengar suara sandal jepit di tangga, pintu kamar sebelah dibuka tutup, orang-orang pada keluar. Resi iseng ngintip dari jendela. Dia lihat puluhan orang, cowok pakai sarung dan kopiah, cewek pakai mukena, jalan kaki ke arah yang sama. Masjid kecil di ujung gang ternyata. Mereka jalan santai, ada yang bawa sajadah lipat, ada yang bawa Al-Quran kecil. Semua pada tenang-tenang aja, padahal masih gelap dan dingin. Resi balik ke kasur, tapi sudah nggak bisa tidur lagi. Dia cuma bengong sambil mikir. Gila, ini beneran tiap hari gini? Pagi harinya jam 7, Resi turun buat cari sarapan. Di depan gang ada warteg kecil. Dia masuk, ambil piring, nunjuk-nunjuk lauk, telur ceplok, tempe orek, sama sayur bayam. Begitu mau duduk, tiba-tiba semua orang di warteg pada berdiri serentak. Ambil sajadah dari rak belakang. Ada yang sholat di sudut, ada yang keluar ke musala sebelah. Resi bengong pegang piring. Dia akhirnya duduk sendirian di meja panjang, makan sambil ngeliatin orang-orang sholat duhur bareng-bareng. Nggak ada yang ribut, nggak ada yang ngeluh capek. Padahal sebagian besar baru pulang kerja malam atau bangun subuhan. Selesai makan, dia bayar Rp10.000. Murah banget menurut dia. Pas keluar warteg, dia lihat tukang gorengan di sebelah juga lagi sholat di trotoar pakai kardus sebagai alas. Resi cuma bisa geleng-geleng kepala sambil jalan balik ke kos. Siangnya dia mulai volunteer di SMA negeri di Tangerang Selatan. Naik angkot rame banget, dia berdiri sambil pegangan di pegangan atas. Di dalam angkot ada tulisan, "Sholatlah sebelum kau disholatkan." Resi foto tulisan itu, kirim ke grup WhatsApp keluarga di Irlandia. Ibunya balas, "Apa maksudnya?" Resi cuma jawab, "Nggak tahu, Bu. Tapi orang-orang di sini benar-benar rajin ibadah." Di sekolah, dia kenalan sama guru-guru dan murid-murid. Semua ramah, pada manggil dia, Miss Resi. Jam 12, bel istirahat, semua murid cowok pada keluar kelas, ambil sajadah dari loker, sholat duhur di musala sekolah. Cewek-cewek sholat di ruang UKS yang dijadikan tempat sholat sementara. Resi cuma duduk di ruang guru, ngeliatin dari jendela. Ada guru laki-laki yang umurnya mungkin 50-an, tetap ikut sholat bareng anak-anak muda. Nggak ada yang malu, nggak ada yang gengsi. Pulang sekolah jam 4 sore, Resi naik ojek online. Di jalan dia lihat masjid-masjid pada penuh lagi,
Orang-orang pada parkir motor sembarangan karena buru-buru sholat Asyar. Ada yang sholat di pom bensin, ada yang sholat di pinggir jalan pakai helm sebagai penghalang pandangan. Resi cuma bisa foto-foto dari HP, kirim ke teman volunteernya yang orang Belanda, Lisa. Lisa balas, biasa aja, sih, aku udah setahun di sini juga gitu. Resi cuma balas, tapi aku nggak biasa, Lis. Di Irlandia gereja aja sepi banget, paling rame pas Natal. Malamnya, Resi duduk di teras kos sambil makan mie cup. Adzan maghrib berkumandang. Semua anak kos pada keluar kamar, ambil wudhu di kamar mandi bersama, terus sholat di ruang tamu yang dijadikan tempat sholat. Resi cuma ngeliatin dari jauh. Mereka sholat bareng, rapi banget, gerakannya sama persis. Selesai sholat, mereka baca doa bareng, terus pada buka HP lagi kayak nggak ada apa-apa. Resi balik ke kamar, buka laptop, cari video di YouTube tentang Islam di Indonesia. Dia nemu video dokumenter tentang betapa banyaknya orang Indonesia yang sholat 5 waktu tiap hari tanpa bolong. Ada data, lebih dari 200 juta muslim di Indonesia, mayoritas rutin sholat. Resi cuma bisa geleng-geleng kepala lagi. Sebelum tidur, dia buka jendela kamar. Jakarta masih ramai, lampu-lampu kota terang benderang. Tiba-tiba adzan Isya terdengar lagi. Kali ini Resi nggak kaget. Dia cuma duduk di pinggir kasur, dengerin suara itu sampai selesai. Dalam hati dia mikir, gila ya, orang-orang di sini bener-bener beda. Rajin banget. Aku penasaran, apa sih yang bikin mereka segitu taatnya? Malam itu Resi tidur sambil masih kepikiran suara adzan yang dari jam 4 pagi tadi nggak berhenti bergema di kepalanya. Ketemu Aisyah, temen kos yang super baik. 2 hari setelah kejadian adzan subuh yang bikin Resi O'Connor jantungan, dia akhirnya memutuskan pindah kos. Bukan karena takut adzan, tapi karena kosan di Bintaro terlalu berisik motor dan klakson sepanjang malam. Dia cari di aplikasi kosan cewek khusus. Budget maksimal 1,5 juta per bulan, dan nemu satu di Ciputat, dekat kampus UI. Namanya Kos Melati, lantai 2, kamar berdua, ada AC, dan yang paling penting, jarak ke masjid agak jauh jadi adzan gak terlalu kencang. Hari Sabtu pagi, Resi naik ojek online bawa koper kecil dan ransel. Sampai di kos baru, suasananya jauh lebih tenang. Rumah 2 lantai warna krem, halaman kecil ada tanaman lidah mertua dan pot bunga, pagar besi warna hijau. Pemilik kos, Bu Nani, ibu-ibu umur 50-an, langsung sambut Resi dengan senyum lebar dan bawain segelas teh manis hangat. Resi langsung suka sama tempat ini. Kamarnya di lantai 2, nomor 5. Pas buka pintu, ada cewek berjilbab coklat muda lagi duduk di kasur sebelah jendela sambil ngetik laptop. Cewek itu langsung berdiri, nyamperin Resi, dan jabat tangan sambil senyum lebar. Namanya Aisyah Putri, biasa dipanggil Aisyah. Umur 24 tahun, mahasiswi semester akhir psikologi UI. Rambutnya nggak kelihatan karena pakai jilbab, tapi kulitnya sawo matanggang bersih, matanya sipit agak besar, dan senyumnya bikin orang langsung nyaman. Dia langsung bantuin Resi angkat koper dan taruh di kasur kosong. Kamarnya lumayan luas buat ukuran kos Jakarta. Ada 2 kasur single, 2 meja belajar, lemari besar yang dibagi 2, dan AC yang dingin banget. Lantainya keramik putih, dindingnya dicat biru muda. Di sudut ada rak buku Aisyah yang penuh buku kuliah, novel, dan beberapa buku berbahasa Arab. Resi langsung ngerasa ini jauh lebih homey daripada kosan sebelumnya. Sore harinya, Aisyah ngajak Resi makan malam bareng di warung nasi uduk dekat kos. Mereka jalan kaki 5 menit, lewat gang kecil yang banyak anak kecil main layangan. Warungnya kecil, cuma 4 meja plastik, tapi rame banget. Aisyah pesen 2 porsi nasi uduk lengkap. Ayam goreng, telur dadar, bihun goreng, sambal kacang, sama kerupuk. Resi cuma ikut aja, nggak ngerti menu. Begitu makanan datang, Resi langsung melotot. Bau ayam gorengnya harum banget, sambalnya merah menggoda. Dia coba 1 suap, langsung bilang dalam hati, ini makanan ternak yang pernah dia makan seumur hidup. Nasi uduknya gurih, ayamnya kriuk di luar lembut di dalam, sambalnya pedas manis pas. Dia habis 1 porsi dalam 10 menit, terus malu sendiri karena Aisyah masih makan pelan-pelan. Pulang ke kos, mereka duduk di lantai kamar sambil makan keripik singkong. Resi akhirnya nggak tahan. Dia mulai cerita panjang lebar soal betapa kagetnya dia sama orang Indonesia yang sholat 5 kali sehari. Dia cerita dari hari pertama adzan subuh, orang-orang di warteg, anak SMA, sampai tukang ojek yang sholat di pom bensin.
Aisyah cuma dengerin sambil senyum-senyum, gak nyela sama sekali. Setelah Resi selesai curhat, Aisyah cuma bilang pelan, sholat itu kayak napas buat dia. Bukan karena takut dosa atau takut neraka, tapi karena setiap kali sujud, pikirannya jadi tenang. Resi cuma mangut-mangut, tapi dalam hati masih gak ngerti sepenuhnya. Malam itu, jam 10, lampu kamar dimatiin. Aisyah bangun pelan, ambil mukena dari lemari, terus sholat Isya di sudut kamar. Resi pura-pura tidur, tapi matanya cuma setengah terbuka. Dia ngeliat Aisyah wudu di wastafel kecil dalam kamar, gerakannya pelan dan rapi. Terus Aisyah gelar sajadah, sholat sendirian. Gerakannya tenang banget, nggak buru-buru. Selesai sholat, Aisyah duduk sebentar, baca sesuatu dari HP, terus tidur. Resi cuma bisa bengong di kasur. Dia nggak habis pikir. Aisyah kuliah, ikut organisasi kampus, kerja part-time ngajar privat, tapi masih sempat sholat 5 waktu nggak pernah bolong. Di Irlandia, teman-teman Resi yang Katolik aja paling ke gereja cuma pas Natal atau kalau ada yang meninggal. Hari-hari berikutnya, Resi mulai terbiasa sama rutinitas Aisyah. Pagi-pagi jam 4 lewat, alarm HP Aisyah berbunyi pelan, dia bangun, wudu, sholat subuh, terus tidur lagi. Jam 6 bangun beneran, mandi, sarapan roti sama selai, terus berangkat kuliah naik motor metik butut warna biru. Pulang sore, kadang bawa makanan buat Resi, martabak manis, batagor, atau es cincau. Resi mulai nyaman sama Aisyah. Mereka sering ngobrol sampai larut malam. Aisyah cerita soal keluarganya di Bandung. Bapaknya guru ngaji, ibunya jualan kue. Resi cerita soal Dublin, salju, pub, dan keluarganya yang jarang ke gereja. Aisyah nggak pernah judge, cuma dengerin sambil makan camilan. Satu malam, Resi lagi makan Indomie goreng sambil buka laptop. Tiba-tiba adzan maghrib berkumandang. Aisyah langsung bangun, ambil wudhu, sholat. Resi cuma ngeliatin. Selesai sholat, Aisyah duduk lagi, lanjut makan mie yang sudah agak dingin. Resi tiba-tiba nanya dalam hati, apa sih yang bikin orang kayak Aisyah segitu konsisten? Bukan cuma Aisyah, tapi jutaan orang lain di negara ini. Malam itu, sebelum tidur, Resi buka Google lagi. Dia ketik, kenapa umat Islam sholat 5 kali sehari? Dia baca beberapa artikel, nonton video penjelasan dari channel luar negeri. Dia mulai ngerti sedikit. Sholat itu perintah langsung dari Tuhan, kayak janji sama Tuhan 5 kali sehari. Tapi tetap aja, dalam hati Resi masih bertanya-tanya, kok bisa sih nggak males? Hari Jumat minggu ketiga, Aisyah pulang agak malam karena ada rapat organisasi. Resi sendirian di kamar, buka YouTube, iseng cari video adzan. Dia nemu satu video adzan dari masjid di Aceh. Suaranya dalam dan panjang. Entah kenapa, Resi duduk diam dengerin sampai selesai. Dadanya terasa hangat. Dia sendiri bingung kenapa. Pas Aisyah pulang, Resi cuma bilang pelan, "Syah, suara adzan itu bagus banget ya." Aisyah cuma senyum, terus jawab, "Iya, sih." Bikin hati tenang. Malam itu Resi tidur sambil mikir. Mungkin tinggal sama Aisyah bakal bikin dia ngerti lebih banyak soal agama yang selama ini cuma dia lihat dari luar. Nonton tarawih, malah nangis, padahal nggak ngerti bahasa Arab. 2 minggu setelah Resi O'Connor pindah ke kos Melati, bulan Ramadan tiba. Semua orang di kos jadi lebih ramai tapi juga lebih kalem. Lampu-lampu hias berbentuk bulan sabit dipasang di teras. Menu makan malam selalu ada kolak atau kurma, dan orang-orang pulang lebih cepat karena mau buka puasa bareng keluarga. Resi awalnya biasa saja. Dia tetap makan siang di sekolah, tetap ngajar bahasa Inggris, tetap minum kopi pagi. Tapi dia perhatikan Aisyah dan teman-teman kos yang lain berubah. Mereka bangun lebih pagi untuk sahur, makan malam lebih awal, dan gak ada yang ngemil seharian. Yang paling kelihatan, Aisyah jadi lebih sering senyum meskipun kelihatan capek. Malam kelima Ramadan, Aisyah pulang dari kampus bawa kotak kardus besar berisi takjil, kurma, kolak pisang, dan es buah. Dia taruh di meja kamar, terus bilang kalau malam ini dia mau tarawih di masjid dekat kampus UI. Masjidnya besar, imamnya suaranya bagus, dan tiap malam selalu penuh. Aisyah ngajak Resi ikut, cuma nonton, gak wajib ikut sholat. Resi awalnya ragu, tapi karena penasaran dan gak ada kerjaan, dia akhirnya ikut.
Mereka berangkat jam 7 malam naik motor Aisyah. Jalanan Ciputat macet parah, karena orang-orang pada buru-buru pulang buka puasa. Bau gorengan dan ketupat sayur ada di mana-mana. Resi cuma pakai kaos lengan panjang warna abu-abu dan celana jeans, rambut pirangnya diikat ponytail tinggi. Aisyah pakai gamis hitam polos dan jilbab coklat tua. Sampai di Masjid Raya UI, parkiran motor sudah penuh sesak. Orang-orang bawa sajadah sendiri, ada yang bawa anak kecil, ada yang bawa orang tua. Resi ikut Aisyah masuk dari pintu samping khusus perempuan. Begitu masuk ruangan utama perempuan, Resi langsung terdiam. Ruangan besar, karpet merah tebal, lampu-lampu kristal besar di langit-langit, dan ratusan perempuan sudah duduk rapi menghadap kiblat. Ada yang pakai mukena putih, ada yang pakai gamis warna-warni. Anak kecil duduk di belakang sambil main HP pelan-pelan. Aisyah tarik Resi duduk di baris paling belakang dekat pintu, biar Resi nggak terlalu kepanasan dan bisa kabur kapan saja kalau bosan. Resi cuma selonjoran, kaki disilang, tangan memeluk lutut. Dia ngeliatin sekeliling. Semua orang tenang banget, nggak ada yang ribut, nggak ada yang foto-foto selfie. Hanya sesekali terdengar bisik-bisik kecil atau suara anak bayi nangis pelan. Adzan maghrib berkumandang. Semua orang langsung diam serentak. Setelah adzan selesai, suara takbir, Allahu Akbar, terdengar dari laki-laki di lantai bawah, terus diikuti perempuan di atas. Resi merinding. Suaranya serentak, besar, tapi nggak berisik. Setelah itu orang-orang pada buka puasa dengan kurma atau air putih yang sudah dibagi panitia. Aisyah kasih Resi 1 butir kurma Tunisia yang besar dan manis. Resi makan, rasanya enak banget. Setelah Isya, tarawih dimulai. Imam mulai baca Al-Quran dengan suara yang dalam dan panjang. Resi nggak ngerti satu kata pun, tapi iramanya bikin bulu kuduk berdiri. Orang-orang berdiri, ruku, sujud, duduk, semua bareng-bareng tanpa ada yang nyanyi beda atau gerakan telat. Ribuan orang bergerak seperti satu tubuh besar. Resi cuma duduk diam, matanya bolak-balik ngeliatin orang-orang di depannya. 1 rakaat, 2 rakaat, 5 rakaat. Resi mulai bosan, tapi nggak enak hati kabur sendiri. Dia cuma selonjoran lagi, main HP pelan-pelan. Tapi pas masuk rakaat ke-8 witir, imam baca surah yang nadanya beda. Suaranya lebih pelan, lebih dalam, kayak lagi cerita sesuatu yang penting banget. Orang-orang pada khusyuk, ada yang matanya merem, ada yang sesekali ngelap air mata. Entah kenapa, dada Resi tiba-tiba sesak. Dia nggak ngerti bacaannya, nggak ngerti artinya, tapi ada sesuatu yang nyanyi di dalam dadanya. Matanya mulai panas. Dia coba tahan, tapi air mata jatuh sendiri satu-satu. Dia buru-buru lep pakai lengan baju, takut Aisyah lihat. Tapi air mata nggak berhenti. Dia nangis pelan tanpa suara, bahunya gemetar kecil. Selesai salam, orang-orang pada duduk baca doa. Resi cuma nunjukin muka ke bawah, pura-pura buka HP. Padahal layar HP mati. Dia nggak ngerti kenapa dia nangis. Dia bukan orang yang gampang mewek. Di Irlandia dia pernah putus sama pacar 5 tahun pun nggak sampai nangis segini. Tapi malam ini beda. Aisyah nggak nanya apa-apa. Cuma kasih tisu dari tasnya, terus pegang bahu Resi pelan. Mereka keluar masjid bareng-bareng dalam diam. Di parkiran motor, langit sudah gelap banget. Bintang-bintang kelihatan jelas. Udara malam dingin, bau rumput basah dari lapangan UI. Sepanjang perjalanan pulang, Resi cuma diam. Dia peluk pinggang Aisyah dari belakang, matanya masih basah. Sampai kos, mereka langsung masuk kamar. Aisyah mandi dulu, Resi duduk di kasur sambil buka-buka HP tanpa tujuan. Pas Aisyah keluar kamar mandi, dia duduk di sebelah Resi, kasih segelas air putih. Resi akhirnya buka suara pelan, bilang dia nggak ngerti kenapa tadi nangis. Dia nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bacaannya, tapi rasanya ada yang nyanyi di dalam dadanya. Aisyah cuma senyum kecil, terus bilang mungkin hati Resi lagi kangen sama Tuhan. Resi cuma diam, nggak jawab apa-apa. Malam itu Resi tidur dengan perasaan aneh. Dia nggak bisa jelasin, tapi ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Seperti ada pintu kecil yang baru dibuka sedikit, dan dia pengen tahu apa yang ada di baliknya. Sejak malam itu, setiap adzan maghrib berkumandang, Resi selalu ingat perasaan hangat dan sesak yang dia rasain di masjid.
Dia mulai sering duduk di teras kos pas waktu maghrib, cuma dengerin adzan sampai selesai. Kadang dia buka YouTube, cari rekaman Quran yang sama dengan yang dibaca imam malam itu. Dia putar pelan-pelan pakai earphone, matanya merem, dadanya kembali hangat. Resi tahu, dia sudah mulai penasaran beneran. Bukan cuma kaget atau heran lagi, tapi benar-benar pengen tahu lebih dalam. Belajar baca Al-Quran dari nol, malah ketagihan. Seminggu setelah malam tarawih yang bikin Resi O'Connor nangis tanpa alasan jelas, dia mulai gelisah. Setiap malam sebelum tidur, dia buka YouTube, cari rekaman tilawah yang sama dengan suara imam malam itu. Dia putar berulang-ulang sampai earphone panas. Dadanya selalu bergetar, tapi dia tetap nggak ngerti satu kata pun. Rasa penasaran itu makin besar, kayak gatal yang nggak bisa digaruk. Satu sore sepulang ngajar, Resi duduk di kasur sambil buka laptop. Aisyah lagi duduk di meja belajar, ngerjain skripsi. Resi akhirnya muter-muter, terus buka mulut. Dia bilang ingin belajar baca Al-Quran. Bukan masuk Islam, bukan sholat, cuma bisa baca hurufnya dulu. Aisyah langsung tutup laptop, senyum lebar, dan ambil Al-Quran kecil dari rak. Malam itu juga pelajaran pertama dimulai. Aisyah mulai dari nol beneran. Dia tulis huruf hijaiyah di kertas buram. Alif, Ba, Ta, Tsa, pakai spidol hitam. Resi yang sudah terbiasa belajar bahasa baru, dia pernah kursus Spanyol dan Prancis, langsung hafal bentuk huruf dalam 1 jam. Hari kedua, dia sudah bisa sambung huruf, baca fathah, kasrah, dhammah. Aisyah cuma geleng-geleng kepala, bilang dalam hati orang Irlandia ini cepet banget nangkepnya. Hari kelima, Resi sudah bisa baca ayat pendek tanpa terbata-bata. Aisyah kasih dia aplikasi Quran di HP yang ada tulisan Arab, Latin, sama terjemahan Inggris. Resi langsung download, terus malam-malam sendirian di kasur, pakai earphone, baca surah pendek sambil ikutin suara qari. Dia mulai dari Al-Fatihah, terus lanjut ke Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas. Tiap selesai satu surah, dia ulang 5 kali sampai lancar. Satu malam, Resi lagi baca surah Ar-Rahman pakai terjemahan Inggris. Dia baca pelan-pelan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat itu diulang berkali-kali dalam surah yang sama. Resi berhenti baca, matanya membelalak. Dia baca ulang terjemahannya berkali-kali. Tiba-tiba dia sadar, Tuhan yang diajakin ngomong langsung. Bukan cuma perintah, tapi kayak lagi ditanya dengan lembut. Dia merinding lagi, tapi kali ini bukan nangis, cuma diam lama banget. Besoknya, Resi minta Aisyah ajarin makna tiap ayat Ar-Rahman. Aisyah buka tafsir ringan bahasa Indonesia, terus terjemahin ke Inggris pakai kata-kata sederhana. Mereka duduk di lantai kamar sampai jam 11 malam, makan keripik sambil bahas surah itu. Resi nggak nyangka, cerita tentang surga, bidadari, sungai madu, pohon buah yang rendah, semua digambarin detail banget. Jauh lebih jelas daripada yang pernah dia baca di Alkitab waktu kecil. Sejak itu, rutinitas Resi berubah. Pagi-pagi sebelum ngajar, dia bangun jam 5, duduk di kasur, buka aplikasi Quran, baca 5-10 ayat baru sambil dengerin murotal. Siang hari pas istirahat di sekolah, dia buka HP di ruang guru, lanjutin baca. Malam hari sepulang kos, dia baca lagi sampai mata ngantuk. Aisyah cuma ngeliatin dari jauh, gak banyak komentar, cuma sesekali kasih tahu cara baca yang benar kalau Resi salah panjang pendek. Teman-teman volunteer mulai ngeh perubahan Resi. Lisa, teman dari Belanda, nanya kenapa Resi sekarang jarang ikut nongkrong di kafe ekspat. Resi cuma jawab lagi capek. Padahal sebenarnya dia lagi asyik sendiri baca Quran di kamar. Dia mulai jarang buka Instagram, jarang chat grup keluarga. HP-nya cuma dipakai buat Quran sama Google Translate Arab-Inggris. 1 minggu sebelum Lebaran, Resi sudah bisa baca juz 30 full tanpa ngeliat Latin lagi. Dia rekam suaranya sendiri pakai HP, terus dengerin ulang. Masih banyak salah tajwid, tapi dia seneng banget. Malam itu dia duduk di teras kos sendirian, buka surah Ad-Duha. Pas baca ayat, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau ceritakan. Dia berhenti. Dia sadar selama ini dia cuma nerima nikmat, tapi nggak pernah benar-benar bersyukur dalam-dalam. Hari Sabtu, Aisyah bawa Resi ke toko buku di Pondok Indah Mall.
Resi beli Al-Quran terjemahan Inggris yang tebal, cover hijau tua, plus buku tafsir ringan bahasa Inggris. Dia keluarin uang tabungannya sendiri, nggak peduli mahal. Pulang ke kos, dia langsung taruh buku-buku itu di meja belajar. Rapi banget, kayak harta karun. Malam-malam Ramadan terakhir, Resi sudah nggak bisa tidur kalau belum baca minimal 1 halaman. Dia mulai nulis catatan kecil di buku khusus. Ayat mana yang bikin dia merinding, ayat mana yang bikin dia takut, ayat mana yang bikin dia pengen nangis lagi. Buku catatannya sudah penuh coretan pulpen biru. Aisyah pernah iseng buka buku catatan itu pas Resi lagi mandi. Dia baca satu kalimat yang ditulis Resi dengan huruf besar. Kalau Tuhan di Al-Quran ini sama dengan Tuhan yang aku percaya waktu kecil, kenapa dulu aku nggak pernah ngerasa dekat sama dia? Aisyah cuma senyum kecil, terus taruh buku itu balik tepat seperti semula. Hari terakhir Ramadan, Resi duduk sendirian di kamar pas Aisyah ke masjid buat itikaf. Dia buka surah Al-Baqarah ayat 185, baca terjemahannya pelan-pelan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Resi tutup Qur'annya, taruh di dada, terus selonjor di kasur. Dia nggak nangis kali ini, dia cuma senyum kecil, matanya merem, dan dalam hati bilang pelan banget, aku udah ketagihan. Aku nggak mau berhenti baca. Sejak malam itu, Quran bukan lagi buku asing buat Resi O'Connor. Itu jadi teman paling dekat yang selalu ada di samping kasurnya, di tasnya, di HP-nya. Dan dia tahu, ini baru permulaan. Culture shock balik. Pulang ke Irlandia sebentar, malah rindu adzan. Ramadan selesai, Lebaran lewat dengan cepat. Resi O'Connor sudah hampir 5 bulan di Indonesia. Visa kunjungannya tinggal seminggu lagi habis, jadi dia harus pulang ke Dublin untuk perpanjang visa di kedutaan. Tiket pulang pergi sudah dibeli. Berangkat hari Senin pagi, pulang lagi 10 hari kemudian. Biasanya Resi excited kalau mau pulang kampung, tapi kali ini dadanya berat-berat. Hari Minggu malam sebelum berangkat, Resi packing dengan ogah-ogahan. Koper kecilnya cuma diisi baju dingin, sepatu boots, dan oleh-oleh kain batik buat ibunya. Yang paling penting dia masukin ke tas jinjing, Al-Quran terjemahan Inggris, buku catatan kecil, dan earphone. Aisyah nganter Resi ke bandara pagi-pagi buta naik taksi online. Di Departure Hall, mereka pelukan sebentar. Aisyah cuma bilang hati-hati dan jangan cepat balik. Resi cuma ngangguk, matanya sudah merah. Pesawat take off jam 7 pagi. Selama penerbangan panjang Dublin via Doha, Resi cuma pakai earphone terus. Dia putar Murotal Ar-Rahman, Al-Kahfi, sampai Maryam. Pramugari nawarin makan siang 2 kali, dia tolak karena lagi nggak lapar. Dia cuma minum air putih dan baca Quran di layar HP, sampai baterai tinggal 10%. Sampai di bandara Dublin jam 5 sore waktu setempat. Udara dingin menusuk tulang, angin kencang, langit abu-abu. Resi pakai jaket tebal, syal, dan sarung tangan. Ibunya, Claire O'Connor, jemput di bandara dengan mobil Honda lama. Begitu pelukan ibunya, Resi langsung ngerasa aneh. Bau parfum ibunya yang biasa, bau mobil yang sama, tapi kok rasanya jauh banget. Malam pertama di rumah, Resi tidur di kamar lamanya yang masih sama persis. Poster band lama, rak buku penuh novel Harry Potter, kasur dengan sprei motif bunga. Dia taruh Quran di meja samping kasur. Jam 3 pagi waktu Dublin, yang berarti jam 10 pagi waktu Jakarta, Resi terbangun sendiri. Dia nunggu adzan subuh, tapi yang ada cuma suara angin dan anjing tetangga gonggong. Hening banget. Dia buka HP, cari live adzan dari masjid di Jakarta, putar pelan banget pakai earphone. Baru bisa tidur lagi. Besoknya dia jalan-jalan ke kota sama teman-teman lama. Mereka nongkrong di pub favorit, pesen Guinness dan fish and chips. Teman-temannya heboh cerita kerja, pacar baru, rencana liburan ke Spanyol. Resi cuma senyum-senyum aja, tapi pikirannya melayang. Dia bandingin suasana pub yang ramai musik dan orang mabuk sama warung nasi uduk dekat kos yang ramai orang buka puasa bareng. Entah kenapa, yang kedua lebih kangen. Hari ketiga, Resi ke gereja minggu bareng keluarga. Gereja Katolik kecil dekat rumah, bangunannya tua dari batu. Misa berlangsung 1 jam, paduan suara nyanyi himne, pastur baca Injil.
Gereja cuma terisi seperempat, kebanyakan orang tua. Anak muda hampir nggak ada. Resi duduk di bangku belakang, ikut berdiri duduk sesuai isyarat, tapi hatinya kosong. Dia bandingin sama Masjid UI yang penuh sesak tiap tarawih, orang-orang sujud bareng-bareng sampai karpet penuh. Dia pulang dari gereja dengan perasaan hampa. Malam harinya, Resi video call Aisyah. Layar HP nunjukin Aisyah lagi duduk di teras kos sambil makan pisang goreng. Di belakangnya terdengar suara adzan maghrib. Resi langsung sesak. Dia bilang kangen banget sama suara adzan, kangen takjil pinggir jalan, kangen bau Coldplay dan ketupat. Aisyah cuma ketawa, bilang Resi udah kena virus Indo, parah. Resi cuma manyun, matanya basah lagi. Hari kelima, Resi jalan sendirian ke taman dekat rumah. Dublin lagi musim semi, bunga-bunga mekar, rumput hijau banget. Dia duduk di bangku kayu, buka Quran, baca surah Yasin pelan-pelan. Orang-orang lewat cuma ngeliatin sekilas, gak ada yang peduli. Tiba-tiba Resi sadar betapa dia merasa asing di tempat yang seharusnya rumah sendiri. Dia foto halaman Quran yang lagi dibaca, kirim ke Aisyah dengan caption, "Aku baca Yasin di taman, tapi kok rasanya sepi banget." Hari ketujuh, Resi ke supermarket besar. Dia cari-cari kurma di rak buah import. Nemu yang kecil-kecil dari Tunisia, harganya mahal banget. Dia beli satu box kecil, bawa pulang, makan sendirian di kamar sambil buka video buka puasa massal di Jakarta. Air matanya jatuh ke kurma. Malam terakhir di Dublin, Resi nggak bisa tidur. Dia duduk di jendela kamar, lihat langit gelap tanpa suara adzan. Dia buka HP, cari live streaming tarawih dari Masjid Istiqlal meskipun di sana sudah lebaran lewat. Dia putar suara kari pelan-pelan, terus nangis tanpa suara sampai baju basah. Ibunya ketuk pintu, nanya kenapa nangis. Resi cuma bilang kangen Indonesia. Besok paginya, Resi berangkat ke bandara lebih awal. Di check-in counter, dia senyum lebar banget. Pramugari Qatar Airways nanya kenapa kelihatan seneng banget mau ninggalin rumah. Resi cuma jawab dalam hati, karena dia lagi pulang ke rumah yang baru. Selama penerbangan pulang, Resi nggak tidur sama sekali. Dia baca Quran terus dari take off sampai landing. Begitu pesawat mendarat di Suta jam 6 sore waktu Jakarta, dia langsung buka jendela pesawat. Langit jingga, suara takbir lebaran masih terdengar samar-samar dari kejauhan. Resi taruh tangan di dada, napas panjang, dan senyum sendiri. Begitu keluar arrival hall, Aisyah udah nunggu dengan motor metik bututnya. Resi lari kecil, peluk Aisyah erat-erat di tengah keramaian bandara. Orang-orang pada ngeliatin bule pirang peluk cewek berjilbab, tapi Resi nggak peduli. Sepanjang perjalanan pulang ke kos, Resi cuma diam. Angin Jakarta yang panas dan bau knalpot malah bikin dia lega. Pas lewat depan masjid kecil di Ciputat, adzan maghrib berkumandang. Resi langsung minta Aisyah berhenti sebentar. Dia turun dari motor, berdiri di trotoar, tutup mata, dengerin adzan sampai selesai. Baru setelah itu dia naik motor lagi, peluk pinggang Aisyah lebih erat. Malam itu, begitu sampai kos, Resi langsung buka koper, taruh Quran di meja, terus selonjor di kasur. Dia lihat langit-langit kamar, dengar suara kipas angin berisik, bau Coldplay dari dapur kos. Semua terasa pas banget. Dia tahu sekarang, rumah barunya bukan lagi di Dublin. Rumah barunya ada di sini, di antara suara adzan 5 waktu dan orang-orang yang sujud bareng-bareng. Bab 6, Pengakuan, aku mau belajar Islam beneran, bukan cuma penasaran. Resi O'Connor kembali ke Indonesia dengan perasaan yang sudah beda total. 10 hari di Dublin cukup buat dia sadar satu hal. Dia nggak cuma kangen Jakarta, dia kangen sama suasana yang ada di Jakarta. Suara adzan, orang-orang sholat bareng, rasa tenang tiap buka Quran. Semua itu nggak ada di Dublin, dan dia nggak mau kehilangan lagi. Malam pertama balik ke kos Melati, Resi nggak bisa tidur. Dia duduk di kasur sambil buka buku catatan kecilnya, baca ulang semua coretan selama 5 bulan terakhir. Ada kalimat yang dia tulis besar-besar di halaman paling belakang. Aku nggak mau cuma baca Quran doang. Aku mau ngerti Islam beneran. Besok paginya, setelah sholat subuh, Aisyah sholat, Resi cuma duduk ngeliatin. Resi langsung bilang blak-blakan. Dia mau belajar Islam secara serius. Bukan cuma baca Quran atau dengerin murotal, tapi belajar akidah,
fikih, sejarah Nabi, semuanya. Aisyah cuma ngangguk pelan, matanya berkaca-kaca sebentar, terus langsung buka HP cari jadwal kelas mualaf di masjid dekat UI. Hari Sabtu pagi berikutnya, Resi dan Aisyah berangkat ke Masjid Al-Falah di Kukusan. Kelasnya khusus buat orang yang baru mau mengenal Islam atau yang sudah mau syahadat. Ruangannya kecil, AC dingin, karpet hijau, cuma muat 20 orang. Pas Resi masuk, dia langsung jadi pusat perhatian. Bule pirang mata hijau pakai kaos lengan panjang dan celana panjang jelas kelihatan banget. Ustazah yang ngajar namanya Ustazah Lina, umur sekitar 40-an, pakai gamis abu-abu dan jilbab hitam rapi. Dia ramah banget, senyum terus, dan ngomong pelan. Di kelas itu ada 5 orang lain. 1 cowok Jerman namanya Markus, 1 cewek Korea namanya Jeon, 1 cowok Australia namanya Rian, dan 2 orang Indonesia yang lagi belajar buat nikah sama mualaf. Resi langsung ngerasa nggak sendirian. Pelajaran pertama tentang Tauhid. Ustazah Lina jelasin dengan gambar-gambar sederhana di whiteboard. Tuhan itu Esa, nggak beranak, nggak diperanakan, nggak ada sekutu. Resi dengerin sambil nulis catatan cepet-cepet. Banyak hal yang ternyata mirip sama yang dia percaya waktu kecil, tapi jauh lebih jelas dan tegas. Dia nggak nanya apa-apa di kelas. Cuma pulang ke kos langsung buka buku dan googling sendiri sampai jam 2 pagi. Setiap Sabtu pagi selama 2 bulan berikutnya, Resi nggak pernah bolong kelas. Dia datang lebih awal, duduk di baris depan, nulis catatan sampai tangan pegel. Topiknya berganti-ganti. Rukun iman, rukun Islam, kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat, wudu, puasa, zakat. Semua dijelasin pelan-pelan, pakai bahasa mudah, dan selalu ada sesi tanya jawab. Di luar kelas, Resi mulai praktek kecil-kecil. Pertama, dia belajar wudu. Aisyah ajarin di kamar mandi kos yang sempit. Resi awalnya salah urutan berkali-kali, basahin lengan sampai siku 2 kali, lupa basuh kepala. Tapi setelah seminggu, dia sudah bisa wudu sendiri tanpa ngintip catatan. Malam harinya dia coba sholat 2 rakaat sendirian di kamar. Gerakannya masih kaku, bacaannya pelan banget, tapi dia ngerasa damai yang susah dijelasin. Minggu berikutnya, Resi mulai ikut sholat berjamaah di masjid kecil dekat kos. Dia sholat di saf perempuan paling belakang, cuma ikut gerakan aja, nggak ikut baca keras. Tapi tiap sujud, dia ngerasa ada yang nyanyi di dadanya lagi. Dia mulai biasain bangun subuh bareng Aisyah, wudu bareng, sholat bareng, meskipun bacaannya masih dari HP. Satu hal yang bikin Resi kaget. Ternyata puasa sunnah Senin Kamis nggak sesusah yang dia kira. Hari Senin pertama dia coba, perut keroncongan sih, tapi pikirannya malah lebih jernih. Pas buka dengan kurma dan air putih jam 5 sore, dia ngerasa bahagia banget. Dia foto gelas air putih sama 3 butir kurma, kirim ke grup keluarga di Irlandia. Ibunya balas hanya stiker love doang, tapi Resi tahu ibunya lagi bingung. Resi mulai nulis jurnal setiap malam sebelum tidur. Buku catatannya sekarang tebal banget. Tiap hari ada entry baru. Hari ini aku sholat Isya berjamaah di masjid. Pertama kali pakai mukena pinjaman. Rasanya aneh tapi nyaman. Hari ini aku puasa Senin. Lapar sih, tapi pas buka kok lega banget. Hari ini Ustazah cerita Nabi Muhammad di Gua Hira. Aku nangis di kamar mandi kos gara-gara kebayang dia sendirian nerima wahyu pertama. Teman-teman volunteer mulai Resi berubah drastis. Dia jarang ikut nongkrong malam, gak minum bir lagi, selalu bawa botol air sendiri kemana-mana. Lisa pernah nanya langsung, lo beneran mau jadi muslim? Si? Resi cuma senyum, gak jawab iya atau enggak. Dia sendiri masih takut bilang, iya, keras-keras, takut belum siap. Satu malam, Resi dan Aisyah duduk di teras kos sambil makan es cincau. Langit sudah gelap, bintang kelihatan jelas. Adzan Isya terdengar dari masjid sebelah. Resi tiba-tiba buka suara pelan. Dia bilang dia sudah gak ragu lagi. Dia mau terus belajar sampai yakin 100%. Dan kalau sudah yakin, dia mau syahadat. Aisyah cuma pegang tangan Resi erat-erat, matanya basah, tapi gak ngomong apa-apa. Bulan berikutnya, Resi mulai pakai pakaian yang lebih tertutup. Bukan jilbab, tapi kaos lengan panjang dan celana panjang longgar setiap hari. Dia beli mukena sendiri warna putih polos, taruh di lemari rapi. Dia juga mulai hafal doa-doa pendek. Doa masuk kamar mandi,
doa keluar rumah, doa naik kendaraan. Semua dia tempel di kertas kecil di meja belajar. Hari Jumat terakhir sebelum Idul Fitri kedua, Resi ikut sholat Jumat di masjid, tentu saja di bagian perempuan. Khutbah tentang pentingnya niat ikhlas. Resi dengerin sambil nulis poin-poin penting di HP. Pulang sholat, dia langsung masuk kamar, duduk di sajadah, terus sujud lama banget. Dia nggak nangis, cuma sujud syukur tanpa suara. Pas angkat kepala, dia tahu, dia sudah siap. Malam itu dia nulis di jurnal dengan huruf besar-besar. Aku nggak cuma penasaran lagi, aku sudah jatuh cinta sama Islam. Dan aku nggak takut lagi buat ngaku. Resi taruh pulpen, tutup buku, terus selonjor di kasur. Di luar kamar, suara anak kos pada heboh siap-siap open house besok hari raya. Tapi Resi cuma senyum kecil. Dia tahu sebentar lagi dia bakal ngerasain Idul Fitri sebagai orang yang sudah hampir pulang. Aku bersyahadat di bulan Syawal. Idul Fitri kedua Resi O'Connor di Indonesia datang lebih cepat dari yang dia kira. Setahun sudah lewat sejak dia pertama kali turun di Soekarno-Hatta dengan kaget berat gara-gara adzan subuh. Sekarang, dia berdiri di depan cermin kamar kos sambil pakai gamis hijau sage yang baru dibeli di Tanah Abang minggu lalu. Gamisnya simpel, lengan panjang, potongan lurus, dipaduin jilbab segi 4 warna krem yang Aisyah ajarin pakainya berkali-kali sampai rapi. Hari ini hari ketiga Syawal. Bukan hari raya lagi, tapi hari yang Resi pilih buat bersyahadat. Dia nggak mau di hari lebaran karena takut terlalu ramai dan jadi terburu-buru. Dia mau tenang, cuma dikelilingi orang-orang terdekat. Pagi-pagi jam 7, Resi dan Aisyah sudah berangkat ke Masjid Al-Falah di Kukusan, tempat Resi biasa ikut kelas mualaf setiap Sabtu. Masjidnya sepi karena orang-orang masih pada open house atau pulang kampung. Hanya ada beberapa orang lagi nyapu halaman dan nyiram tanaman. Ustazah Lina sudah nunggu di ruangan kecil sebelah kantor masjid, pakai gamis abu-abu dan senyum lebar seperti biasa. Di dalam ruangan itu cuma ada 5 orang. Ustazah Lina, Aisyah, 2 teman kos yang sudah Resi anggap kakak, Mbak Rina sama Mbak Dewi, dan 1 orang takmir masjid buat jadi saksi. Nggak ada kamera, nggak ada HP rekam, nggak ada yang heboh. Semua sesuai permintaan Resi, sederhana dan tenang. Resi duduk di kursi depan Ustazah Lina. Tangan dia dingin, jantungnya berdegup kencang, tapi wajahnya malah rileks. Ustazah Lina mulai dengan pelan. Dia tanya apakah Resi sudah yakin, apakah ada paksaan, apakah sudah paham makna syahadat. Resi jawab satu-satu dengan suara tenang. Semua jawabannya, iya, dan sudah paham. Ustazah Lina kasih Resi selembar kertas kecil berisi lafal syahadat dalam tulisan Latin dan Arab. Resi sudah hafal di luar kepala, tapi tetap pegang kertas itu erat-erat kayak takut lupa. Ruangan jadi hening banget. Cuma terdengar suara kipas angin dan burung gereja jauh di kejauhan. Ustazah Lina mengangguk. Resi tarik napas dalam-dalam, terus mulai baca dengan suara yang pelan tapi jelas. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ulang 2 kali, sesuai sunnah. Suaranya nggak gemetar sama sekali. Selesai baca, Ustazah Lina, Aisyah, dan yang lain pada mengucap, Alhamdulillah, bareng-bareng. Aisyah langsung berdiri, peluk Resi erat-erat sampai gamis Resi kusut. Mbak Rina dan Mbak Dewi ikutan peluk dari samping. Ustazah Lina cuma duduk sambil ngelap air mata pakai ujung jilbab. Resi nggak nangis. Bukan nangis sedih, tapi nangis lega. Air matanya jatuh ke baju gamis, tapi dia cuma senyum lebar. Dadanya ringan banget. Kayak beban besar yang dia nggak sadar dipikul selama ini tiba-tiba hilang. Ustazah Lina kasih Resi surat keterangan syahadat yang ditandatangani 2 saksi. Kertasnya sederhana, cuma setengah A4, tapi Resi pegang kayak dokumen paling berharga di dunia. Ustazah juga kasih nama baru, Resi kalau mau dipakai, Resi Aisyah O'Connor. Resi langsung suka. Dia nggak mau buang nama keluarga, tapi mau nambah Aisyah di tengah sebagai tanda dia sekarang punya keluarga baru juga. Setelah itu mereka sholat sunat syukur 2 rakaat berjamaah. Resi jadi makmum di belakang Ustazah Lina. Ini sholat pertamanya sebagai muslimah resmi. Gerakannya masih agak kaku, tapi hatinya penuh banget. Sujud pertama dia lakukan lama, nggak buru-buru angkat kepala. Dia cuma bisa bisik dalam hati, ya Allah, terima kasih udah bawa aku pulang.
Selesai sholat, mereka duduk lingkaran di karpet. Ustazah Lina kasih wejangan pendek. Mulai sekarang Resi sudah punya tanggung jawab baru, belajar pelan-pelan gak apa-apa, yang penting istiqomah. Resi ngangguk terus, matanya masih basah. Pulang dari masjid, Aisyah ngajak Resi mampir warung makan dekat kos. Mereka pesen soto ayam dan es jeruk. Resi makan lahap banget. Dia bilang dalam hati, ini soto ternak yang pernah dia makan, padahal rasanya sama seperti biasa. Mungkin karena sekarang dia makan dengan hati yang baru. Sore harinya, Resi video call keluarga di Dublin. Dia pakai jilbab krem yang sama, duduk di kasur kos. Ibunya, Claire, langsung bengong lihat anaknya berjilbab. Ayahnya, Michael, cuma diam sambil megang cangkir teh. Resi cerita pelan-pelan, dari kaget adzan sampai syahadat tadi pagi. Ibunya nangis, tapi bukan nangis marah, nangis kaget campur bangga. Ayahnya cuma bilang pelan, kalau kamu bahagia, kami ikut bahagia. Resi nangis lagi di depan kamera. Malamnya, anak-anak kos ngadain makan malam kecil buat Resi. Cuma 10 orang, menu cuma nasi kebuli, ayam bakar, sama kue-kue kering sisa lebaran. Mereka kasih Resi hadiah sederhana, mukena putih baru, sajadah lipat warna hijau, dan Al-Quran kecil edisi saku. Resi buka hadiah satu-satu sambil senyum terus. Dia nggak bisa berhenti bilang terima kasih. Sebelum tidur, Resi duduk di teras kos sendirian. Langit Syawal cerah banget, bulan sabit kelihatan jelas. Adzan maghrib berkumandang dari masjid sebelah. Kali ini Resi nggak cuma duduk dengerin. Dia buru-buru masuk kamar, wudu, ambil mukena baru, terus sholat maghrib sendirian di sajadah hadiah. Selesai sholat, dia duduk lama, baca doa-doa pendek yang sudah dihafal, terus sujud syukur lagi. Pas angkat kepala, dia lihat Aisyah berdiri di pintu kamar, senyum sambil bawa 2 gelas teh manis hangat. Mereka duduk bareng di lantai, minum teh sambil lihat langit dari jendela. Resi pegang gelas erat-erat, terus bilang pelan banget, hampir bisik. Aku nggak nyangka, dari cuma kaget sama adzan jam 4 pagi, akhirnya aku pulang ke rumah yang beneran. Aisyah cuma pegang tangan Resi, nggak ngomong apa-apa. Malam itu Resi tidur dengan jilbab masih dipakai, mukena dilipat rapi di samping bantal, Quran kecil ditaruh di dada. Di luar kamar, Jakarta masih ramai, motor berisik, anjing gonggong, tapi semua terdengar damai. Adzan Isya terdengar lagi. Resi bangun, wudu lagi, sholat lagi, sujud lagi. Besok pagi dia bakal bangun subuh, wudu lagi, sholat lagi. Besok lusa juga sama. Setahun lagi juga sama. Dan dia tahu, ini baru permulaan hidup barunya sebagai Resi Aisyah O'Connor, muslimah yang dulu cuma boleh kaget sama ketaatan orang Indonesia. Dia sekarang sudah jadi bagian dari ketaatan itu. Dan dia nggak mau balik lagi.